Sebelum saya tanya ke Komnas HAM soal ketidakadilan bagaimana dengan kasus-kasus yang lain yang tidak lulus, yang kemudian tidak melapor ke Komnas HAM, tapi KPK kemudian melapor ke Komnas HAM. Sebelum saya menanyakan itu ke Bung Taufan, saya ingin menanyakan, betulkah ASN tidak boleh berdemo? Di mata Komnas HAM bagaimana? Ya tergantung apa yang dia lakukan dan apa yang menjadi peraturan di lembaga tersebut kan gitu. Ya kan masing-masing lembaga punya aturan. Aturan internal dari lembaga tersebut? Ya termasuk. Kalau tidak ada secara umum? Ya kalau nggak ada itu bagian dari kebebasan berekspresi. Dalam pandangan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi itu bisa diregulasi, bisa diatur ya gitu. Jadi pengaturan sebagai salah satu domain dari lembaga yang tempat dia bekerja itu dimungkinkan sepanjang yang namanya prinsip-prinsip kebebasan berekspresinya juga tidak dihilangkan. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak bisa karena dia misalnya katakanlah ada ketentuan atau pengaturan tentang bagaimana tata cara dia mengekspresikannya, kemudian dia kehilangan sama sekali haknya untuk menyampaikan pendapatnya, itu tentu tidak bisa. Gitu. Tapi kalau diatur itu dimungkinkan dalam hak asasi manusia. Yang nggak boleh adalah prinsip atau substansi dari kemerdekaan seseorang menyampaikan pendapat. Gitu. Oke, untuk hal ini dulu saya ingin tanya ke Bung Fahri. Ada komentar soal ini Bung Fahri? Iya, jadi kita berbicara tentang lembaga penegakan hukum yang memiliki pegawai yang begitu aktif, ya, melakukan advokasi, ya kan, macam-macam lah. Sebutlah wadah pegawai KPK, WPKPK. Oh iya, itu kan gini, orang itu kan mendapat gaji dari APBN kan, gaji negara kan, ditugaskan oleh undang-undang untuk melakukan sinergi, integrasi, pencegahan pemberantasan korupsi, koordinasi, supervisi dan monitoring. Tapi itu keaktifannya demonstrasi, ya kan, dan politik di dalam. Bahkan kemudian muncul kelompok-kelompok yang tercium secara sangat keras di luar. Ada polisi Taliban, ada polisi India, macam-macam itu kan. Dan itu sudah dibantah. Nggak boleh lembaga penegak hukum menandakan adanya faksi. Karena hukum itu harus satu. Saya ingin fokus ke soal unjuk rasa. Tadi Anda katakan misalnya aktif di dalam lalu melakukan unjuk rasa karena digaji oleh APBN. Di mana salahnya? Yang menjadi tidak wajar, Bung. Sekarang kalau saya mengatakan itu ada kepolisian ya dan kejaksaan. Kepolisian hampir 1,5 juta. Kemudian kejaksaan itu sekitar mungkin 10 sampai 20 ribu. Ya jaksanya ya gitu. Kalau tiba-tiba mereka ini juga demo seperti yang terjadi di KPK tiap hari, lalu apa kata orang dengan wibawa hukum? Apa yang kita yang bisa banggakan dengan segala warga negara bersamaan? Yang saya tanyakan hukum positifnya, di mana yang dilanggar? Kan nggak ada aturan yang melarang mereka. Beda dengan institusi militer yang memang tidak boleh. Bukan melanggar, tapi menjadi tidak wajar kalau lembaga penegak hukum tiap hari demo. Kan itu yang terjadi selama ini. Maksudnya nggak tiap hari, Bung Fahri. Kalau pimpinannya ada masalah, demo di depan. Katanya nggak boleh konflik of interest. Tapi kalau pimpinan ada masalah, kantor pun dipakai untuk membela pimpinan. Ya kan, demo di depan. Lawyernya, berkantornya, konferensi persnya di depan, di kantor itu. Loh ini katanya lembaga negara yang mengajarkan tentang governance, yang mengajarkan tentang tidak boleh ada konflik of interest. Tapi yang begitu-begitu secara kasat mata kemudian dilihat sama orang, oh politik toh jadinya ini, bukan ini yang disebut penegakan ini rasa ya, kita bicara soal rasa. Bung Taufan, betulkah itu digaji APBN nggak wajar? Harusnya enggak, jangan demo. Ya makanya saya katakan tergantung pada lembaga masing-masing. Dan di KPK tidak ada larangan itu. Ya makanya kalau nggak ada larangan kenapa kita persoalkan? Nah kalau kemudian itu pun dianggap pelanggaran, kan ada ketentuannya. Karena mau diberhentikan. Soal rasa katanya, soal tidak wajar. Pleset ya, Anda berbicara tentang mana yang legal dan mana yang tidak legal. Saya berbicara tentang apa yang Anda mau ajarkan tentang kehadiran Anda ke ruang publik. Kenapa negara harus mengeluarkan triliunan per tahun untuk membiayai Anda, sementara rasanya apa yang Anda ajarkan itu tidak tertangkap baik apabila Anda mengembangkan politik internal atas nama kebebasan gitu loh. Saya paham maksudnya. Jadi soal rasa, soal wajar, soal nggak pantas atau tidak pantas. Tepatkah itu Bung Taufan? Iya, saya kira itu terpulang pada regulasi di lembaga masing-masing.
Ya tadi seperti di TNI tentu itu nggak boleh kan? Ya. Sekarang saya tanya di KPK, saya kan bukan orang KPK, saya tanya ini di KPK bisa nggak itu? Ya kalau ternyata itu tidak ada larangan, ya Nggak ada yang dilanggar. apa? Nggak ada yang dilanggar. Kalau misalnya ada larangan, maka menjadi Oke. urusan internal mereka. Baik. Pegawai yang melanggar itu kemudian dikenakan Baik. sanksi. Ukuran sanksinya ada. Baik. Tapi Baik. kan problemnya sekarang bukan itu. Problemnya sekarang ada proses alih status dari pegawai KPK menjadi ASN. Dalam proses alih status itu, kemudian ada yang kemudian dikatakan tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat ini datang ke Komnas HAM. Nah, minta kemudian Komnas HAM mengurusnya. Kami mau mengecek, benarkah dalam proses alih status yang kemudian ada 70-an orang tidak lulus Ya. itu, kehilangan haknya, kesempatannya untuk bekerja itu, ada pelanggaran hak asasinya apa enggak? Oke. Nah, itu sekarang kita dalami. Oke. Tadi PKN Baik. kita panggil. Kalau pertanyaan tadi dari Bung Fahri, ada guru honorer yang nggak lulus-lulus untuk jadi PNS, gajinya 75.000 per bulan, tidak pernah kemudian naik karena memang nggak lolos untuk PNS. Itu nggak pernah diurusi oleh Komnas HAM. Bagaimana Komnas HAM menjawab ini? Tapi KPK diurusi oleh Komnas HAM. Kami punya task force bahkan, Mas, untuk soal guru honorer. Task force, oke? Iya, ada Gugus task. tugas. Datang mereka dulu ke Komnas HAM. Dan kita bikin task force, rekomendasinya sudah kita sampaikan. Itu. Tapi memang karena itu tidak terlalu mendapatkan perhatian media, ya, maka mungkin tidak seperti heboh ini. Datang dulu, banyak, dan kita sudah sampaikan itu kepada kementerian-kementerian terkait, rekomendasi hasil penelusuran Komnas HAM. Oke, apa yang Juga disampaikan waktu itu? ada- Biar kita terbuka ini, mumpung ada kemudian kesempatannya. Ya, kami waktu itu tentu menyampaikan rekomendasi kami supaya pegawai honorer, terutama guru ya, Ya. itu terutama di kabupaten kota itu, kita minta untuk dialihkan status jadi ASN. Itu rekomendasi Komnas HAM sudah kami sampaikan beberapa bulan lalu. Ada yang individual, Obren Sianipar misalnya, dulu di Kompas TV tampil bersama Komnas HAM. Dia itu calon pegawai BUMN. Ya. Begitu sudah lulus, ternyata ketahuan oleh penseleksinya kalau dia itu disabilitas, dicoret. Nah, itu kami persoalkan, kami katakan ini tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia karena dalam prinsip hak asasi manusia, undang-undang kita juga mengatur bahwa orang-orang penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah diterima sekarang dia bekerja di BUMN. Itu kan artinya bukan kali ini kami uruskan seperti ini. Bung Fahri? Ya, mudah-mudahan Komnas HAM makin lama bisa makin mendengar ya apa yang pelanggaran HAM yang sebenarnya terjadi di negara kita ini gitu. Bukan saja yang punya jaringan untuk menyibukkan kita dengan kerja-kerja seperti ini, tapi begitu banyak lah gitu. Mudah-mudahan nanti dibantu Partai Gelora di jaringan-jaringan daerahnya, Bung Fahri. Siap, kalau kita memang partai yang komit menegakkan HAM lah. Oke, nanti kita tunggu ya Bung Fahri ya. Siap. Baik. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bung Fahri Hamzah, telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam, dan juga Ketua Komnas HAM, Bung Taufan Damanik. Terima kasih atas penjelasannya, Bung Taufan. Kami terus mencermati soal kasus ini, walaupun mungkin bagi sebagian masyarakat kok nggak selesai-selesai, karena memang harus kemudian dikawal terus. Terima kasih, Bung Taufan Damanik.